Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipita Rami. Saya dari kelas 3B, Prodi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Namun sebelumnya, apakah kamu tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berjalan bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan adalah proses pertumbuhan ukuran, volume, massa, jumlah sel atau protoplasma pada suatu organisme. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya gak bisa kembali ke asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadinya perubahan jumlah dan ukuran. Perkembangan adalah proses tumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain menuju tahap dewasa. Dalam proses ini terjadinya perubahan atau penyempurnaan perubahan bentuk, struktur, dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Perkembangan bisa dinyatakan secara kualitatif. Hal ini karena terjadinya perubahan fungsional dalam tumbuhan organisme. Contohnya, berkembangnya fungsi alat kelamin pada tumbuhan. Macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Pertumbuhan primer memungkinkan akar menembus tanah dan ujung batang mencapai matahari. Akhirnya, bakal akar dan bakal batang akan membentuk sistem akar dan sistem tajuk. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah, yaitu 1. Daerah pembelahan, yaitu sel-sel di daerah ini aktif membelah. 2. Daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami panjang ukuran. Yang ketiga, daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel ini mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kobium pada batang tumbuhan dikotil. Sel-sel jaringan kobium senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk xilem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk folim atau kulit kayu. Aktivitas jaringan meristem pada kobium membuat diameter batang dan akar bertambah besar. Sedangkan pada tumbuhan monokotil yang tidak mempunyai kobium tidak terjadi pada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil tidak berlangsung merata sepanjang tahun karena dipengaruhi musim. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk lebih tipis dibandingkan saat musim hujan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Secara garis besar, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, gen,
Gen merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen memengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, seperti bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hormon merupakan zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon punya pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon juga mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dan beragam jenisnya. Yang pertama, auksin untuk memacu pertumbuhan pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. 2. Globulin untuk pembentukan biji serta perkembangan dari perkecambahan embryo. 3. Etilen untuk pematangan buah dan perontokan daun. 4. Sitoksin untuk pembelahan sel atau sitokinesis, seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. 5. Asam absisat untuk proses penuaan dan pengguguran daun. 6. Kaolin untuk proses organisasi tanaman. 7. Asam traumilin untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dalam kuantitas. Nutrisi mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya juga bisa menghambat pertumbuhan karena bisa merusak hormon auksin yang ada pada ujung batang. Air dan kelembapan. Air merupakan tempat keberlangsungannya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan memengaruhi keberadaan air yang bisa diserap oleh tumbuhan dan memengaruhi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Suhu. Semua proses dalam pembentukan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Tanah. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik kalau kondisi tanah tepat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara.